Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Jikalau kau tidak melihat Allah, maka kau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kau dilihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya Rabbana, allimna majahilna wa zakirna manasina wa maba'na ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sadaqallahul azim. Jemaah yang berhadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, senantiasa doa saya untuk kita semua, semoga kita tetap dimuliakan oleh Allah, mulia kita di dunia ini dan mulia pula kita kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir kembali bersama-sama di majelis yang sederhana kita ini untuk terus menelusuri kajian-kajian hakikat dalam rangka mengenal diri dan mengenal Allah sebagai awal kewajiban kita di dalam agama ini. Mudah-mudahan saja bertambah ilmu, bertambah pula kualitas dan kuantitas ibadah kita ya di dalam kehidupan yang sementara ini. Berselawat kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tertuju kepada rohaniah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita mengatakan alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, keluarga kita dan diri kita mendapatkan syafaat itu dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sudahkah kita ini Islam di sisi Allah? Atau hanya keislaman kita hanya di sisi manusia? Tentu semua kita berkeinginan Islam kita ini bukan hanya tercatat di KTP, tetapi bagaimana kita ini Islam juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian Islam indanas dan Islam pula kita indallah. Islam di sisi manusia, Islam pula kita ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian kajian ulangan karena ini ada permintaan ya, untuk kita bahas. Jemaah yang dimuliakan Allah, suatu hari Rasulullah duduk di Masjidil Haram
Dan itu kebiasaan Rasulullah, kalau selesai salat wajib dia nggak langsung pulang ya, tapi Rasulullah itu duduk-duduk bersama sahabat, bercengkrama. Kadang Rasulullah bertanya, sahabat menjawab. Begitu juga kadang sahabat bertanya, Rasulullah yang menjawab. Itulah namanya yang bercengkrama itu. Jadi kalau kita saja yang bercerita, kawan tak dikasih kesempatan, itu namanya jual obat, bukan bercengkrama itu. Maka tiba-tiba saja jemaah dimuliakan Allah, hadirlah seorang pemuda yang berpakaian serba putih, dan langsung pemuda itu masuk dan mendekati Rasulullah, dan ini mengundang perhatian para sahabat. Siapa ini orang? Bayangkan dia duduk itu sangat dekat dengan lutut Rasulullah, hampir berlaga. Dan pemuda itu sekali lagi tidak dikenal sahabat, ada yang kenal, sehingga sempat terlintas dalam pikiran dan perasaan sahabat, ini orang kok gaya enggak berakhlak gitu. Sangat dekat sekali duduknya dengan Rasulullah. Dan ternyata jemaah dimuliakan Allah, rupanya itu adalah malaikat Jibril. Dan sembari bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, akhbirni ya Rasulullah, mahwal iman. Sampaikan kepada kami ya Rasulullah, mana yang dikatakan iman itu? Maka Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir, dan qadar baik dan qadar buruk, yang kita kenal dengan rukun iman. Sadaqta ya Rasulullah, betullah engkau. Ini kan aneh juga ini, dia bertanya, dia yang membenarkan. Yang kemudian malaikat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah, mahwal Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, al-Islam bunya ala khams. Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah wa itaiz zakah wa shaumu ramadan wal hajj. Kata Rasulullah, Islam itu diawali dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Ya, laksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini yang disampaikan Rasulullah. Kembali malaikat Jibril mengatakan, sadaqta ya Muhammad. Ya, benar engkau ya Muhammad. Ya, dilanjutkan malaikat itu bertanya yang ketiga, mahwal ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Jikalau kau tidak melihat Allah, maka kau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kau dilihat Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, karena pengantar kita tadi berbicara, apakah kita ini sudah Islam di sisi Allah? Ya. Maka kita melihat pertanyaan malaikat Jibril yang kedua tadi, yang menyangkut tentang mahwal Islam. Ternyata Islam itu
dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat. Ya, syahadat. Nah, semua kita jemaah dimuliakan oleh Allah, hafalah lafaz syahadat itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau seorang mu'alaf, katakanlah orang Nasrani, Hindu, Buddha, dia tidak boleh langsung melaksanakan sholat. Dia tidak boleh langsung melaksanakan zakat, puasa, dan haji. Tidak boleh. Dan kalau itu terjadi, sebelum dia bersyahadat, itu kita kewajiban melarang. Tidak boleh. Kapan dia mau dibolehkan untuk sholat, zakat, puasa, haji? Kalau sudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahkah Islamnya? Sah. Karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu saya katakan, termasuk di video yang lalu itu, ya, syahadat bagi orang yang mu'allaf. Tapi bagi kita yang sudah lama Islam, sejak kakek nenek kita yang Islam, ya, maka bagi kita tidak cukup hanya mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup. Apa tambahannya? Ya, bagi dunia hakikat, ya, di mana kita memahami bahwa syahadat itu adalah penyaksian. Ya, bisa juga diterjemahkan syahadat itu adalah pengakuan. Maka kesaksian itu, ya, ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus dengan nyata dan terang benderang Tuhan yang kita saksikan itu. Ya, dalam artian tidak bisa penyaksian itu hanya dalam bentuk ucapan tanpa ada bukti. Maka kalau kita membuat sebuah perbandingan di dalam sidang kasus pidana, misalnya kasus pembunuhan, dalam kasus pembunuhan itu tentu yang ditampilkan sebagai saksi dalam persidangan, dia mesti melihat peristiwa itu. Andaikan seorang jaksa bertanya kepada saksi, saudara saksi, ya, mata Anda sehat? Sehat. Pikiran, perasaan sehat? Sehat. Kata Pak Jaksa, saudara saksi, kira-kira jarak Anda dengan peristiwa pembunuhan yang Anda ditampilkan sebagai saksi hari ini, kira-kira berapa meter? Maka saksi bilang, Pak Jaksa, saya dengan peristiwa pembacokan itu hanya jarak 1 meter. Ya, bagaimana cara dia melakukan pembacokan itu? Dia bisa menirunya, dia bisa mempraktekkan. Maka kesaksiannya itu, karena dia melihat peristiwa itu, saksinya diakui. Bagaimana orang yang bersyahadat, dia tidak menyaksikan ketika dia katakan di dalam sholat 5 waktu itu, lebih kurang 9 kali kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemana kita mengalamatkan kesaksian itu? Kalau kita jemaah dimuliakan Allah tidak mengenal Allah, ya, saya ulangi lagi,
Orang yang tidak mengenal Allah dengan sempurna, ya, 1000 tahun dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia tidak menyaksikan yang dia saksikan itu, maka sesungguhnya dia belum Islam di sisi Allah. Dan perlu kita pahami, jemaah dimuliakan Allah, orang yang tak makrifat kepada Allah, ya, maka seluruh aktivitas ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Dan orang yang tidak makrifat kepada Allah itu adalah musuh Allah. Musuh Allah. Ya, kalau kau tidak mau mengenal aku, kata Allah, dan aku tidak akan pernah mau mengenal kau. Kapan, bila, dan di mana saja. Maka oleh karena jemaah dimuliakan oleh Allah, syahadat yang kita ucapkan tidak sebatas ucapan. Kalau sebatas ucapan, mohon maaf, burung beo saya rasa 40 hari diajari asyhadu alla ilaha illallah, dia bisa. Karena saya perhatikan lagu Indonesia Raya pun burung beo ini, ya, baca Pancasila, gara-gara itu harganya mahal, ya kan? Hanya mengucapkan Waalaikumsalam, bayangkan 15 juta. Penjual bilang apa? Ini sampai 15 juta karena pandai mengucapkan Assalamualaikum. Ustadz baca ayat jago, ini apanya Assalamualaikum. Kalau sempat aku misalnya ngisi pengajian sekali pulang Pak Akhir dikasih 15 juta, aku rasa pulang demam kan. Iya kan? Tapi kalau burung beo itu ditanya Pak Wirdi, apalah maksud kau? Kenal nggak Tuhan yang kau saksikan, yang kau ucapkan itu? Maka saya yakin burung beo pun diam. Kira-kira banyak nggak syahadat umat Islam ini yang mirip dengan burung beo? Ya kan? Saya rasa banyak syahadatnya burung beo. Ya, kadang-kadang kita nggak paham dalam sholat berjemaah itu. Ya, rata-rata apakah ini faktor kebiasaan asyhadu alla ilaha illallah sampai tangan itu tegang betul gitu. Apa maksudnya ini gitu? Iya kan? Yang kadang-kadang juga mengundang pertanyaan kita waktu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia lihat tangannya kemudian mutar-mutar gitu. Ya, kalau HP ini kan cari sinyal ini. Iya kan? Nah, jadi harus hakikat syahadat itu ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nyata Allah itu. Ya, maka kita tarik balik ke diri. Ya, apa Allah yang nyata di diri? Karena kita ini masuk dalam kajian tauhidus sifat, maka sifat Allah itulah yang kita saksikan. Kalau begitu penyaksian kita bukanlah di luar diri, tetapi penyaksian itu kembali kepada diri. Kenapa? Karena insan itu tempat memandang Allah. Karena zat sifat asma af'al Allah nyata di diri insan. Maka ini dikatakan Nabi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Nah, jadi yang kita ucapkan itu. Nah, apalagi kita kaitkan dengan kajian kita yang lalu. Ya, kita tambahkan sifat yang 7 itu sudah menjadi kalimat syahadat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu sifat Allah di diri 7. Maka lafaz la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Nah, itu dia. Nah, kalau begitu kita bersahadat sudah bisa melihat ke diri. Nah, artinya apa? Itulah makna kita mengenal, itulah maknanya kita musyahadah, ya, menyaksikan, itulah makna kita liqa, bertemu sama dia. Barulah sempurna
kesaksian itu. Ya. Jadi kalau sebatas syahadat yang lafaz saja, itu hanya menurut saya hanya Islam di sisi manusia, belum Islam di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi kalau kita tidak mau jadi Islam yang sesungguhnya, sesudah kita menyaksikan, dan itu tadi, maaf ini kaji agak ke dalam, itu sudah menjadi diri kita. Maka orang yang paham itu, ya itulah yang dimaksud Rasulullah, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kalamnya berucap la ilaha illallah, ya surga bagiannya. Kira-kira ada nggak ya orang mau mati mengucap la ilaha illallah gitu? Yang sering gue tengok di sinetron yang ada itu. Kalau fakta saya belum pernah jumpa. Nah, bagi orang hakikat, ya alhamdulillah itu harus kita ucapkan itu. Karena apa? Kita bukan lagi sekadar mengucap, tetapi kalimat syahadah itu sudah menjadi hakikat diri. Masya Allah. Ini kalau dipahami baik-baik, iya kan? Oh begitu rupanya. Pantas dong kita ini minggu depan ngaji bawa pelut kuning masing-masing. Kenapa? Terbuka hijab itu. Jadi pengakuan sebagai Islam bukan hanya sebatas ucapan. Nah, isilah dengan penyaksian itu. Ya. Nah, namun kalau kita dalami lagi, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Iya kan? Maka sama dengan pertanyaan ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal Allah? Maka Rasulullah mengatakan, arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalau begitu yang menyaksikan dan yang disaksikan itu esa. Nah, ingat itu. Ya. Karena kalau kita nanti menyaksikan, ada yang disaksikan, itu dua. Tauhid tidak boleh dua, mesti satu. Kalau begitu, yang bersyahadat, yang menyaksikan dengan yang disaksikan itu esa, dia juga. Nah, tapi itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sering di majelis kita ini, kenapa kita tidak bisa melihat Allah di diri?